Siung Tampulang ini pernah diampar batu. Ini bukti batunya, sisanya. Ya. Ini buktinya, diampar batu ini. Tapi karena saking lamanya rusak, jalan di grid sama alat, akhirnya ya banyak yang terbuang. Makanya setelah itu tidak pernah tersentuh anggaran. Nah sekarang kita lihat ini jalan ini yang dilewati. Sekarang ini bisa dilewati, ini kelihatan bagus di sini, masih keras. Tapi coba kalau dilihat sebelah sana sampai ke batas Tampulang, jembatan Tampulang itu lebih parah. Kemarin beberapa kali truk mereka saya amblas di sana. Yang masih wilayah Siung. Angkutan huling. Iya. Berarti yang titik Bapak menahan angkutan huling yang pertama Tadi di sini. Tadi di sini. Nah, tadi kesepakatan sama mereka tadi juga bahwa untuk yang ada tadi udah muatan, saya silahkan lewat. Tapi untuk selanjutnya proses ini kita harus diperjelas lagi sehingga selama proses ini tidak jelas, tidak ada lagi aktivitas untuk pengangkutan itu melewati jalan ini. Karena kami masyarakat dirugikan. Saya juga tidak mau. Artinya nanti dikira ada apa-apa di antara kita, sementara kita kepentingan umum, kepentingan semua yang kita bicarakan. Itu yang kita. Ada rencana apa mau berkoordinasi dengan pemerintah daerah karena ini sudah menyangkut ya aset daerah lah jalan ini. Saya akan nanti ini saya akan lapor. Kemarin saya sudah telepon Pak Arianto Muller, Pak Wakil Ketua DPR Barito Timur. Saya tanyakan gimana kapasitas jalan. Beliau tanyakan gimana ini. Saya bilang jalan provinsi kapasitasnya apa? Siapa yang memberi izin? Jalan kabupaten siapa yang itu? Jalan Padat Karya itu kewenangan siapa? Itu kewenangan kabupaten katanya. Nah itu berarti sama seperti yang saya ketahui selama ini. Kenapa saya sampai mempertanyakan ini? Nah itu yang disampaikan. Dari kemungkinan hasil saya ini saya juga akan telepon beliau nanti. Akan saya sampaikan menyangkut ini. Nah ini. Selain ke DPRD, mungkin rencana ke Bupati langsung Pak, karena ini menyangkut jalan daerah. Mungkin yang pertama saya ke DPRD karena itu adalah wakil kita di sana. Wakil kita di sana, mereka juga pasti ya kita juga akan minta bantu ke mereka untuk menyampaikan ke pemerintah, terutama ke Bapak Bupati untuk menyangkut hal ini. Karena kita tingkatan-tingkatannya seperti itu. Dan saya di desa berbicara ini, saya karena juga di sini ketua BPD juga adalah wakil rakyat di masyarakat desa, wajar untuk menyampaikan ini. Dan tingkatannya juga ke sana. Kalau yang dari pengakuan para supir angkut itu Pak, batu milik siapa? Tidak jelas mereka. Yang supir bilang, saya tanya supir tadi menyatakan bahwa yang batu mereka hanya ngambil upah angkut. Pemiliknya mereka tidak tahu. Tapi yang jelas itu mereka bawa batu itu dari stockpile Pinangkol Indonesia di Bengkuang dibawa ke Telang Baru. Ke stockpile SEM di Telang Baru. Itu. Ada yang nyinggung punya polisi kah atau siapa? Kemarin informasi, tapi tadi juga disampaikan oleh yang bertanggung jawab di lapangan bahwa katanya ini punya orang Polda Pak. Wah saya bilang bukan berarti silakan punya orang Polda. Tapi kan justru misalnya itu terjadi betul-betul punya orang Polda yang terlibat di dalam ini, itu lebih baik. Karena mereka juga pasti lebih tahu hukum dibanding kita masyarakat. Dan tolonglah jangan diajari kita masyarakat untuk bertentangan dengan hukum. Justru mereka kasih contoh yang baik untuk kita. Kan seperti itu. Oh iya. Tapi nanti menyangkut hal itu benar atau tidaknya saya juga tidak bisa memastikan. Tapi yang jelas bagian dari omongan mereka. Dan teman saya tadi ada Pak Yadianson sebagai saksi juga bahwa mereka menyampaikan itu. Dan informasi-informasi yang disampaikan oleh masyarakat, pernyataan mereka memang seperti itu. Masalah kebenarannya kita juga tidak tahu. Nanti sama-sama kita selidiki lah. Ya. Oknum berarti Pak ya? Ya berarti oknum Dari Polda informasinya. Ya. Itu katanya. Terus penanggung jawab lapangannya siapa Pak namanya? Pak Ipal. Tadi kalau sebentar Pak ya. Saya lupa namanya tadi. Karena barusan kenal di sini tadi. Inal. Pak Inal. Tadi di sini. Jadi beliau tadi menyatakan bahwa udahlah kita selesaikan di sini Pak. Saya bilang nggak bisa. Kita selesaikan di sini. Kita nggak bisa. Saya nggak bisa kita selesaikan di sini karena ini menyangkut hak hidup dan kewajiban melakukan ini untuk masyarakat banyak, kepentingan orang banyak. Ini bukan kepentingan saya pribadi. Gitu. Berarti poros jalan yang sebelah sini menuju Tampulangit? Iya. Sedangkan sebelah sana ke Tran. Jadi jalan yang dilewati oleh mereka ini sebagian yang jalan aspal tadi, di sebagian besar jalan besar tadi adalah jalan provinsi, sebagian jalan ke Desa Tampulangit. Nah, sedangkan ini adalah jalan menuju arah Tran Telang Siung. Karena menghindar pada pasir di jalan Padat Karya ini. Ada 3 jalan. Lihat ada 3 jalan. Jalan Tran, jalan Padat Karya, dan jalan provinsi. Nah masalah legalitas mereka ya nanti kita lihat sama-sama. Kita mohon teman-teman juga selidiki
jelas kita menegakkan kebenaran untuk kepentingan orang banyak, itu saja. Sudah 5 hari informasi di lapangan bahwa ada aktivitas tambang yang tidak jelas asal usul dari mana untuk mengangkut batu dari Kabupaten Barito Selatan ke Kabupaten Barito Timur. Kalau kita lihat nih jalan-jalan hancur, rusak, dan ini satu-satunya akses warga transmigrasi Desa Telang Siung. Nah, sedangkan jalan yang di sebelah saya ini adalah jalan induk, jalan padat karya yang dibangun pada tahun 1997 dan 1998 silam. Masih Kabupaten Barito Selatan. Nah, ini bukti ada simpang 4 Tampulangit, simpang Bengkuang, Transiung. Ya, terima kasih Pak Redi Andrang. Anda sudah bisa menunjukkan lokasi di mana Anda menahan beberapa unit truk yang diduga perusahaan tambang ilegal dari Kabupaten Barito Selatan yang mengangkut ke arah Kabupaten Barito Timur, yaitu pelabuhan stockpile di Telang Baru ya Pak? Iya, dari pelabuhan ini Pinangkol Indonesia di Bengkuang dipindah ke pelabuhan Telang Baru, ke pelabuhan stockpile Telang Baru katanya. Oke. Kalau menurut pengakuan mereka, kebenarannya saya juga nggak ada ke sana. Oke. Tapi yang jelas kalau kita lihat tadi dari Bengkuang memang bekas tadi memang dari arah pelabuhan Bengkuang. Ya. Karena di sana saya tahu nggak ada lain selain stockpile itu Pinangkol Indonesia. Karena Pinangkol itu adalah bagian dulu kan asalnya itu Anugerah Sentosa. Iya. Sebelumnya. Sip. Gitu. Bisa di stop kah mereka di sana? 6. Jalan kita lihat di sebelah sana. Lewat sini, karena tidak ada jalan lain. Kalau lewat Lebuhan Telang itu tidak bisa dilewati. Longsor. Cuma hanya saja mereka lewat sini. Guru-guru yang ngajar ke Tampulangit juga ke sini. Guru SD, SMP ke Tampulangit ya lewat jalan sini juga. Makanya saya bilang ini adalah akses masyarakat. Pertama, jalan poros. Jalan poros. Iya. Jalan X padat karya ini. Iya. Tapi karena di seberang sana itu ada jalan sawit yang tembus ke jalan padat karya, maka mereka tidak lewat sini. Lewat kelihatan ada perkampungan. Tapi nanti ketemu.
saja untuk Penta itu selalu, karena mereka selalu koordinasi dengan kami, karena kebetulan bus ini kan masuk wilayah desa Siong dan saya ketua divisi Siong, saya selalu berbicara sama mereka. Kalau kita berbicara semua itu ada proaktif dari mereka, yang penting kita permintaan dari kita, dan mereka lihat sendiri kalau ada kekurangan dia, mereka kadang-kadang pasti pada Pak, gimana kan kita perbaiki, kalau tidak kita juga sampaikan ke mereka, karena kita selalu paham. Nah ini mobil batu bara. Oh iya, ini pas kebetulan kelewat 2 mobil batu bara. Nah, ini yang saya tanya. Bisa di stop kah mereka di sana? Bisa 6